Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kenikmatan karunia iman, Islam serta nikmat yang lainnya, sehingga siang hari ini di hari yang penuh dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk menginjakkan daripada kaki kita dari rumah menuju masjidnya yang penuh berkah dan rahmatnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan sampai nantinya selesai daripada ibadah salat Jumat ini, mudah-mudahan dengan keberkahan daripada ibadah tersebut dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita diberikan, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi segala urusan kita semua mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga dengan keberkahan ibadah salat Jumat dan hari Jumat ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, ta'iin wa ta'iat, wal alimin wal alimat wal amilin amilat, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam ajaran Islam, di agama kita ini mengajarkan bahwasanya kita tidak boleh mengambil ataupun memakan harta dari cara yang salah, dari cara yang tidak dibenarkan oleh agama kita, tidak dibenarkan oleh syariat agama Islam. Tidak boleh siapapun dia, orang manapun dia, asal manapun dia, selagi dia mengatasnamakan Islam, Muslim wa Muslimah, maka dia patuh akan perintah ataupun bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni tidak boleh mengambil harta dengan cara yang salah. Kalau demikian, ada orang yang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang salah, meskipun dengan cara saling rewak, maka itu tidak bisa dibenarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kata Allah. Kalian jangan pernah saling memakan dari harta kalian dengan cara yang salah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah, meskipun nantinya di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan apa kata Allah? Dengan cara yang dibenarkan, yakni salah satunya dengan cara perniagaan, perdagangan, jual beli dan lain sebagainya, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat antara minkum, yakni dengan saling meridhai.
Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah tegaskan bahwasanya kita tidak boleh mengambil harta dengan cara yang salah ataupun cara yang batil, kecuali dengan perniagaan. Meskipun nantinya ada perniagaan jual beli yang saling meridai, tapi caranya yang salah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti transaksi riba. Itu sebenarnya meskipun ada yang saling redha, saling ikhlas menerima, tapi transaksi riba tersebut sudah mutlak haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mau bagaimanapun tetap itu diharamkan dan tidak halal untuk kita untuk berniaga meskipun saling redha. Contohnya yang lain lagi apa? Seperti judi, berjudi, meskipun ada saling redha, tapi judi tersebut dilarang dalam agama, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mutlak menjadi haram. Tidak boleh seorang hamba Allah melakukan judi perjudian di muka bumi ini, baik judinya nyata bisa dilihat ataupun yang saat ini zaman sekarang ini zaman modern, yakni judi online, tetap tidak dibenarkan. Maka jika ada yang melanggar daripada hal tersebut, maka telah jelas dia telah memakan sesuatu yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan lagi, Allah tegaskan lagi bagaimana Allah mengharamkan yang namanya judi online ataupun yang Allah gandengkan dengan berjudi, yakni meminum khamar, mengkonsumsi khamar. Apa Allah katakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusaddakum 'an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun." Kata Allah. Artinya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ulama menafsirkan, ulama memberikan penjelasan yang sangat-sangat berfaedah untuk kita semua. Dari dua ayat ini ulama memberikan penegasan enam urgensi ataupun atas keharaman daripada larangan tersebut, dan 4 urgensi ataupun 4 penekanan daripada dua ayat ini. Yang pertama, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya maisir, judi, wal maisir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab, mengundi nasib. Kata Allah, jangan dekati. Sesungguhnya apa? Kalaulah di ayat Al-Qur'an ini, kalau Allah mulai dengan kalimat aman, berarti ini menegaskan bahwasanya indikasi ataupun tolak ukur keimanan seorang hamba Allah. Bila mana ada kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu awalnya, maka itu merupakan indikasi tolak ukur keimanan seorang hamba. Artinya apa? Bila mana ada yang melanggar hal ini, berarti imannya lagi turun, imannya lagi tidak beres, kata Allah Subhanahu wa taala. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya judi, mengundi nasib, kata Allah Subhanahu wa taala, rijis, itu sebagian daripada najis, min amali syaitan, dan juga merupakan perbuatan syaitan. Rijisun min amali syaitan, azlam wal ansab. Kata para ulama, azlam wal ansab ini adalah lambang daripada kesyirikan, berhala zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu mereka
itu banyak menyembah yang namanya berhala. Tapi Allah gandengkan di ayat ini bahwasanya judi mengundi nasib itu Allah gandengkan dengan kalimat kesyirikan. Walhasil kata para ulama dalam usul fikih dijelaskan dalalatul iqtiran, artinya adanya indikasi persamaan status dalam satu kalimat, seakan-akan Allah menunjukkan wahai orang-orang yang beriman yang lagi turun imannya, sesungguhnya judi mengundi nasib itu semua merupakan jalan kesyirikan, artinya jalan tercela yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibenci oleh Allah. Bahkan ulama mengkategorikan ini perbuatan menjadi perbuatan dosa yang besar yang sangat dibencikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subhanallah. Kemudian amal syaitan, perbuatan syaitan. Artinya kalau sudah demikian, orang-orang yang terjerumus daripada perjudian, terjerumus mengkonsumsi khamar, minuman keras, ataupun obat-obatan yang terlarang, narkoba dan lain sebagainya, maka mereka akan menjalankan praktek-praktek ataupun perbuatan daripada syaitan ar-rajim yang terpuji. Kalau sudah demikian menjadi temannya syaitan, apalagi yang diharapkan? Bahkan rahmat pun akan menghindari daripada orang-orang tersebut. Maka cepat-cepatlah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya ayat 91, apa larangan yang Allah larang kepada kita, urgensinya, kepentingannya untuk apa? Karena apa Allah melarang hal demikian? Judi, minum khamar, mengundi nasib dan lain sebagainya. Kenapa? Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan tadi yuridu ayyuti'a, menginginkan, mencita-citakan dari kalian untuk bermusuhan. Jelas, dan kita saksikan sekarang orang-orang yang berjudi, orang-orang yang minum khamar ataupun mengkonsumsi narkoba, narkotika dan lain sebagainya, jelas mereka dimusuhi, baik dimusuhi manusia, tetangganya, keluarganya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, tidak disenangi oleh manusia yang ada di sekitarnya. Inilah tujuan syaitan, untuk supaya orang-orang yang berjudi, orang-orang yang mengkonsumsi narkoba dan minuman khamar, agar dia dimusuhi dan dibenci. Dan kalau sudah dibenci, maka dia akan frustasi, dia pun bisa terlena, akhirnya terjerumus daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min zalik. Bukan hanya itu saja, ayyuhi'a bainakum adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yusaddakum an dzikrillah. Dan juga syaitan menginginkan orang-orang demikian yang menjalankan praktek-praktek syaitan. Syaitan menginginkan bahwasanya orang-orang demikian melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala, melupakan untuk ingat kepada Allah. Maka kita saksikan demikian, orang-orang demikian banyak sekali yang lalai, bahkan dirinya sendiri pun tidak diingatnya, mandi tidak diingatnya dan lain sebagainya, apalagi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas yang difirmankan oleh Allah, wa yusaddakum an dzikrillah, untuk melupakan mengingat dan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, wa yusaddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan untuk melupakan yang namanya salat. Maka duhai saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah firmankan daripada dua ayat ini mestilah jelas bagi kita bahwasanya larangan-larangan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mudah-mudahan kita bisa menjauhinya, baik dari diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita. Kita ingatkan bahaya daripada perjudian, baik offline ataupun online, baik meminum khamar, meminum arak, meminum dari mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Kita ingatkan bahwasanya
hal-hal demikian perbuatan daripada syaitan, dan tatkala mereka sudah terjerumus daripada perbuatan syaitan, susah untuk mengingatkannya karena dia sudah melupakan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin daripada khutbah yang singkat ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, khususnya daripada diri Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik wal hidayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita dan menggerakkan hati saudara-saudara kita, khusus yang masih melakukan praktik-praktik demikian yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum menutup daripada khutbah yang singkat ini, Al-Fakir Khatib ingin membawakan satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan orang-orang yang ingin cepat kaya dalam menjalankan perjudian. Ingat kata Nabi Muhammad SAW ketika dibisikkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kata beliau, annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha fala tastabtiru anha, kata Rasulullah SAW. Kata Rasul SAW, sesungguhnya malaikat Jibril menasihatiku, berbisik denganku bahwasanya tidak ada satu jiwa manusia dari muka bumi ini yang ketika ditarik ataupun dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mati dia akan dipenuhi semuanya rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang tidak akan mati meninggal di dunia ini sebelum rizkinya dicukupi, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ke dia. Maka kata Rasulullah, fala tastabtiru anha, maka jangan cepat-cepat ingin mendapatkan semua rezeki tersebut. Jangan cepat-cepat untuk menjadi orang kaya dengan melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam agama Islam. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan hidayah, inayah kepada kita semua dan kepada orang-orang saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah alika alam. Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.